Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 5 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami untuk mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Pencobaan dapat menghasilkan kemenangan. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kita tidak menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah Ia sanggup untuk menggenapi firman-Nya, melainkan karena memang Ia akan menggenapinya, bukan untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, melainkan karena Ia memang mengasihi kita. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Inilah puncak usaha iblis. Pada usaha ini ia mengerahkan segala kuasa muslihatnya. Itu bagaikan pesona yang ditawarkan ular. Ia mengerahkan kuasa keajaibannya kepada Kristus, berupaya untuk membuatnya menyerah kepada kehendaknya. Dalam kelemahannya, Kristus berpegang pada Allah. Keilahian memancar melalui kemanusiaan. Kristus berdiri dan nyata sebagai panglima surga, dan firman-Nya adalah firman dari pribadi yang mempunyai segala kuasa. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis telah meragukan apakah Kristus adalah anak Allah. Ketika pada akhirnya ia diusir, ia telah membuktikan bahwa ia tidak dapat menyangkal hal itu. Ia tidak mempunyai kuasa untuk menolak perintah itu. Menggeliat oleh kehinaan dan kemarahannya, ia dipaksa untuk enyah dari hadapan penebus dunia ini. Kemenangan Kristus adalah sempurna, sama dengan sempurnanya kegagalan Adam. Kristus mengetahui tahun-tahun yang panjang dari pertentangan yang akan datang antara umat manusia dengan musuh mereka yang lihai itu. Dialah tempat perlindungan bagi semua orang yang ketika diserang pencobaan berseru kepadanya. Pencobaan dan kesukaran akan menimpa kita, tetapi jangan pernah kita mau dikalahkan oleh musuh itu. Juru selamat kita telah menang demi kepentingan kita. Iblis bukannya tak terkalahkan. Hari demi hari ia bertemu dengan orang-orang yang sedang berada dalam kesukaran, berusaha oleh kelicikannya untuk berkuasa atas mereka. Kuasa dakwaannya sangat hebat, dan dalam hal inilah ia mendapat kemenangan lebih daripada cara yang lainnya. Kristus telah dicobai sehingga ia bisa mengetahui bagaimana cara menolong setiap jiwa yang akan dicobai setelah itu. Pencobaan bukan dosa. Dosa terjadi jika kita menyerah. Kepada jiwa yang percaya, yang bersandar pada Yesus, pencobaan membawa kepada kemenangan serta kekuatan yang lebih besar. Kristus siap sedia mengampuni setiap orang yang datang kepadanya, mengakui dosa-dosa mereka. Syukur kepada Allah, kita mempunyai imam besar yang telah merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena sebagaimana kita, ia juga telah dicobai dalam segala hal. Saudaraku dalam Tuhan, contoh dari pencobaan dapat menghasilkan kemenangan adalah Yesus Kristus. Yesus dicobai dan Dia menang. Apa yang membuat Yesus menang? Counsels on Diet and Foods halaman 186, paragraf 1. Ketika Kristus dilanda paling ganas oleh pencobaan, Dia tidak makan apa-apa. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapanya keluar sebagai pemenang. Bisa lihat
betapa pentingnya memahami kebenaran tentang Allah Bapa dan Anaknya. Yesus menang bukan karena kekuatannya. Ingat, dia telah menjadi manusia sama seperti kita. Itu sebabnya dia berserah sepenuhnya, sempurna kepada Bapanya melalui doa yang sungguh-sungguh. Dan oleh karena penyerahan Yesus yang sempurna kepada kehendak Bapanya, Yesus menang atas godaan. Nah, apakah artinya penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapanya ini? Matius 26 ayat 39 menyatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang saya ulangi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Inilah teladan Yesus dalam berserah sepenuhnya, bukan kehendaknya tetapi kehendak Bapanya. Inilah yang memampukan Yesus menang meski dia dicobai. Renungan hari ini menyatakan dalam kelemahannya Yesus berpegang pada Allah. Kenapa Yesus perlu menghadapi pencobaan? Supaya dia dapat menolong kita manusia yang dicobai. Karenanya kita harus bersandar pada Kristus. Maka pencobaan yang datang dalam hidup kita membawa kemenangan kepada kita. Karenanya, dalam manuskrip rilis volume 21 halaman 11 paragraf 1, Nyonya White menyatakan, marilah kita pada saat-saat seperti ini ingat bahwa Kristus dicobai dalam semua hal seperti kita dicobai, dan bahwa dalam kekuatannya kita dapat mengalahkan. Marilah kita dengan doa dan puasa mendekat kepada Allah. Inilah makna Yesus datang menjadi manusia, dicobai sebagai manusia, berpegang sepenuhnya kepada Bapanya sebagai manusia, agar teladan kemenangannya menjadi bagian kita. Dalam kekuatan Kristus, kita dapat menang. Dan pencobaan yang Yesus alami bukan sederhana. God's Amazing Grace halaman 42 paragraf 5. Kristus dicobai oleh setan dengan cara yang lebih berat 100 kali lipat daripada Adam, dan dalam keadaan apapun lebih berusaha. Itulah sebabnya Yesus disebut penolong kita yang sejati dalam menghadapi cobaan-cobaan dari setan. Dia telah mengalami cobaan yang lebih berat dari kita. Karenanya Nyonya White tuliskan dalam SDA Bible Commentary, volume 3, halaman 1164, paragraf 3. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Jika satu-satunya, sudah tentu tidak ada yang lain. Hanya Yesus dan cukup Yesus. Yesuslah segalanya. Nyonya White tambahkan dalam Selected Messages buku ketiga, halaman 324, paragraf 3. Kita akan mengalami kesusahan di dunia, tetapi damai di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, alihkan pandanganmu dari dalam dan pandanglah kepada Yesus yang adalah satu-satunya penolongmu. Kita alami kesusahan di dunia ini, tapi jangan andalkan kekuatan diri. Pandang pada Yesus yang adalah satu-satunya penolong kita. Sebab dia telah hidup sebagai manusia dan telah dicobai sebagai manusia dan bahkan 100 kali lipat lebih berat. Dan dia tidak berbuat dosa. Yesus menang. Inilah sebabnya Yesus satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang seperti Yesus. Bagaimana Yesus menolong kita sekarang? Gospel Workers edisi 1892-1893, halaman 460, paragraf 1. Yesus meminta kita supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Perhatikan, dia adalah penolong kita yang perkasa. Dan jika dia tinggal di dalam hati kita, kita akan menyatakan rohnya. Kristus yang adalah satu-satunya penolong kita, mewujudkan pertolongannya melalui kehadiran rohnya yang tinggal di dalam hati kita. Jadi, jika disebut Roh Kudus juga penolong, siapakah Roh Kudus itu?
Yesus Kristus, sebab Kristuslah satu-satunya penolong kita dan memang Roh-Nya adalah Roh yang kudus. Karenanya, dalam Testimony Treasures volume 1 halaman 514 paragraf 1, Nyonya White menyatakan, tanpa Kristus, kita tidak bisa menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan Roh Kristus dan kuasa-Nya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alami. Jelas, hanya Kristuslah penolong kita satu-satunya dalam menghadapi pencobaan. Dan bila mana Kristus bersama kita, tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, pencobaan dapat menghasilkan kemenangan bagi kita, bahkan kekuatan yang lebih besar. Dan tidak ada yang lain, hanya Yesus saja. Dan Dia hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Sebab kita butuh Roh-Nya untuk melihat secara rohani dan menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pemahaman yang baik bagi kami pada hari ini. Tentang pencobaan dapat menghasilkan kemenangan. Dan itu hanya dengan berpegang penuh, menyerah sempurna kepada kehendak Bapa. Dan itu telah Yesus teladankan pada waktu Dia digoda di dunia ini. Dan yang Dia terima itu 100 kali lipat lebih berat dari yang kami alami. Karenanya, bagian kami sekarang ini adalah bersekutu dengan Kristus, menerima hidupnya tinggal dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya. Karena bersama Kristus kami boleh mendapatkan kemenangan. Kami mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Oleh karenanya, kiranya ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati kami, agar kami hari ini boleh menang. Hari demi hari bertumbuh sampai Dia datang menjemput kami semua. Terima kasih atas kebenaran yang indah ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah anak Allah yang tunggal, yang juga Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.